Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah. Baik, kita tiba lagi pada pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat dari seri pelajaran menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan hari ini kita memiliki judul yaitu kuasa doa mengantarai untuk orang lain. Nah, saudaraku, sebelum kita mulai, kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga pelajaran sekolah sahabat hari ini menjadi berkat bagi kami dan tentunya menjadi berkat bagi mereka yang mendengarkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Kami persembahkan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita sudah tiba pada pelajaran yang keempat hari ini dari seri pelajaran menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan pelajaran kita hari ini pelajaran yang keempat, kuasa doa mengantari untuk orang lain. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita belajar, kita membaca ayat tema kita yang terdapat dalam Yakobus pasal 5 ayat 16. Apa yang disebutkan di sana? Dengarkan saudara-saudaraku. Bagi saudara-saudaraku yang ada di rumah, silakan buka Alkitab saudara. Ataupun yang ada di jalan yang sempat menyaksikan program ini, baiklah saudara membuka gadget saudara dan buka aplikasi Alkitab saudara dan baca ayat ini. Yakobus pasal 5 ayat 16. Apa yang disampaikan di sana? Demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah saudaraku, penekanan dalam pelajaran ini tentang kuasa doa. Saudara lihat, ada kalimat yang menyebutkan bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini mau menekankan tentang kuasa doa itu, besarnya pengaruh dari kuasa doa itu. Dan itu akan kita pelajari hari ini. Ya, hari ini kita akan pelajari itu. Nah, bagaimana besarnya kuasa itu akan saya sampaikan sebentar. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu kesaksian penting dalam Kisah pasal 4 ayat 31. Kalau saudara baca di sana, luar biasa apa yang disampaikan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ya, perhatikan, murid-murid berdoa, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kemudian mereka memberitakan firman Allah dengan berani dan percaya diri. Luar biasa saudara. Kalau saudara mau punya ya kuasa yang besar, doa adalah sarana yang Tuhan berikan agar kita ya menyampaikan semua permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dan saudara akan lihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang akan terjadi. Kenapa? Kuasa doa. Ya, ketika kita berdoa ada kuasa. Allah akan bekerja dengan kita, mendekatkan diri dengan kita. Ya, kemudian akan menjangkau orang-orang yang kita doakan. Nah, itu yang luar biasa. Nah, untuk itu sebelum kita masuk, kenapa? Pertanyaan penting adalah kenapa kita berdoa, saudaraku? Ya, saya mau sampaikan kabar untuk saudara-saudara agar kita tahu ini. Kenapa kita berdoa? Latar belakangnya kenapa kita berdoa ini? Ada konflik kosmos namanya. Ya, konflik alam semesta, saudara. Saya mau kasih tahu ini sama saudara-saudara. Mungkin kita berpikir, doa ini kan ya hal yang sepertinya kurang penting. Tapi hari ini saya mau kasih tahu bahwa doa ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Oleh karena ada konfliknya, nama konflik kosmos, konflik alam semesta yang sedang terjadi. Jadi konflik ini yang saudara, kalau saudara mau tahu lebih dalam, sudah boleh baca dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9, Efesus 6 ayat 12, kemudian 2 Korintus 10 ayat 4. Di sana dijelaskan lebih khusus kepada Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Ada peperangan. Di sana adalah peperangan antara setan dan Yesus. Nah, dan itu dimulai di surga, lalu berlanjut saat ini di bumi. Nah, terus berlanjut, ada peperangan. Dan peperangan ini kabar dari Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9
Kemudian Efesus 6 ayat 12, 2 Korintus 10 ayat 4 memberikan keterangan pada kita bahwa ini bukan peperangan saudara dan saya. Ini peperangan setan, ya, melawan Yesus. Ya. Dia mau menghantam Yesus. Nah, itu artinya peperangan ini adalah peperangan Yesus, tapi kita ada di dalamnya. Ya. Ketika kita membuat perjanjian mengikut Tuhan, kita ada di dalam peperangan itu. Tapi ingat, ini bukan peperangan kita, ini peperangan Yesus. Kalau ini peperangan Yesus, kita jangan berperang sendiri. Kita harus berperang meminta Tuhan menolong kita. Dan peperangan ini adalah peperangan perebutan. Ya, perebutan umat-umat Tuhan di dunia ini yang akan berusaha direbut oleh setan. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Ini yang perlu saudara ingat. Jadi ini peperangan kosmis atau kosmos. Nah, satu hal, ada beberapa hal yang sudah perlu ingat dalam peperangan ini, ya, bahwa kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, ya, kemudian 2 Korintus 10 ayat 4, disebutkan di sana bahwa lawan kita adalah roh-roh di udara, ya. Saudara jangan bermain-main dengan lawan kita ini. Itulah sebenarnya kita perlu Yesus, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita. Kemudian dia katakan ini bukan senjata duniawi. Saudara bukan berhadapan dengan tank-tank. Lalu saudara harus karena berhadapan dengan tank-tank, lalu saudara akan membuat teknologi yang lebih hebat dari tank. Saudara bukan berhadapan dengan pesawat-pesawat tempur yang super canggih. Lalu saudara akhirnya membuat pesawat yang lebih canggih dari itu. Bukan itu. Saudara sedang berhadapan dengan roh-roh di udara, saudaraku. Yaitu roh-roh jahat, roh-roh setan yang sedang melawan saudara. Nah, ini perlu saudara dan saya ketahui. Tapi satu kabar baik yang saudara perlu tahu, walaupun saudara melawan roh-roh yang ada di udara, saudara, saya mau kasih tahu bahwa Allah tidak diam dalam konflik ini. Allah bersama dengan saudara, ya. Tapi yang perlu saudara ingat, walaupun Allah tidak tinggal diam, Allah bersama dengan saudara, tapi Allah menghormati saudara, ya, menghormati saudara dalam hal pilihan. Apa yang dimaksud dengan dalam hal pilihan? Apa yang Allah tidak bisa lakukan, saudara? Saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Ada yang Allah tidak bisa lakukan. Semua dia bisa lakukan, ya, termasuk memberikan kekuatan, kuasa kepada saudara dan saya untuk melawan roh kejahatan, roh yang ada di udara itu. Tetapi ada satu hal yang Tuhan tak bisa buat. Apa yang tidak bisa dibuat? Yaitu, dia tidak bisa memaksa hati nurani saudara dan saya. Hati nurani saudara dan saya, bila saudara tidak mau meminta kepadanya, ya, dia tidak akan pernah paksa. Artinya kuasa sudah disediakan, tapi bila mana kita tidak meminta kuasa itu, tidak akan pernah terjadi. Itu maksudnya. Allah menghormati, ya, Allah menghormati hati nurani saudara dan dia tidak akan pernah memaksa saudara untuk meminta dia untuk intervensi. Ya. Jadi dalam doa Tuhan butuh agar kita meminta, ya, karena ini peperangannya, peperangan Tuhan bukan peperangan kita. Nah, kita hanya butuh untuk meminta kepadanya menolong kita. Nah, contoh yang paling ideal, ya, untuk teladan dalam doa ini adalah Yesus itu sendiri. Sudah boleh baca dalam Lukas 3 ayat 21, kemudian Lukas 5 ayat 16, Lukas 9 ayat 18. Ini teladan yang Yesus tunjukkan soal berdoa. Bahwa Yesus adalah pendoa syafaat yang sangat berkuasa. Apa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini? Kalau saudara baca Lukas 3 ayat 21, ya, ketika Yesus dibaptis, pada saat dia dibaptis, dia berdoa, ya, berdoa kepada Bapaknya. Dan apa yang terjadi? Langit terbuka. Kalau saudara mau berdoa, saya mau katakan kepada saudara-saudara, langit terbuka. Amin. Ya. Jadi dengan kata lain, kalau saudara mau langit tertutup, jangan pernah berdoa. Tapi hari ini saudaraku, kabar baiknya, langit terbuka bila mana saudara berdoa. Nah, ini teladan yang Yesus tunjukkan dan sampaikan. Dan itu dibuktikan oleh murid-murid mulai tulisan di dalam Lukas pasal 3 ayat 21. Kemudian Lukas pasal 5 ayat 16. Ya. Selama Yesus ada di dunia ini, dia selalu mencari tempat yang sunyi untuk berdoa di sana.
Kenapa? Dia tahu persis kuasa doa itu. Kemudian Lukas 9 ayat 12, Yesus berdoa seorang diri. Dia mau menyepi, dia mau sendirian, menyampaikan keluh kesahnya kepada Bapaknya. Saudaraku, ini memberikan satu keterangan bahwa Yesus, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang konstan dalam doa. Dia tidak pernah meninggalkan cara waktu di dalam berdoa. Ya. Dan berbicara tentang konstannya Yesus dalam doa, ini memberikan satu nasihat bagi kita bahwa Yesus tidak berdoa sewaktu-waktu. Itu konstan, kontinu, terus menerus. Tidak sewaktu-waktu. Artinya tidak seperti saya dan saudara ketika kita butuh kita berdoa. Atau dengan kata lain, ketika kita bersuka cita kita berdoa. Ketika kita berbahagia kita bersyukur dalam doa. Ketika kita terima banyak berkat kita merasakan ini saat berdoa. Dan tapi ketika kita dalam pergumulan kita mulai bertanya, Tuhan di mana Engkau? Kita mulai mengatakan ini tidak perlu berdoa. Apalagi kalau kita mengalami kerugian dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, Yesus justru ketika dia dalam pergumulan, ketika dalam kesusahan, ketika dia dalam kesedihan, itulah saat dimana dia berdoa. Ketika dia sangat sibuk, dia selalu mencari waktu berdoa bersama dengan Bapaknya. Luar biasa. Inilah teladan saudara dan saya, itu Yesus. Ya. Ketika dia mau menyembuhkan orang kusta, dia berdoa. Ketika dia memberikan makanan 5.000 orang, dia berdoa. Ya. Ketika dia adakan pembebasan orang yang dirasuh setan, dia berdoa. Saudara, kalau Yesus berdoa, bagaimana dengan saudara dan saya? Dalam bersaksi, dalam menyampaikan kabar tentang Yesus kepada orang banyak, saya mau katakan, berdoa adalah hal yang paling penting. Kadang kita lupa hal ini. Termasuk saya secara pribadi. Saya kadang lupa berdoa. Saudaraku, hari ini kita ditegur. Kita perlu berdoa, menyampaikan keluh kesah, permohonan, pergumulan kita, ataupun syukuran kita. Sampaikan itu dalam doa kepada Tuhan. Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Kalau saudara baca di sana, ya, ada satu pelajaran penting di sana tentang teladan Yesus dalam berdoa. Di samping dia berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan makanan, orang-orang sakit untuk disembuhkan, dia juga berdoa untuk orang-orang yang dalam kelemahan, yang membutuhkan dia. Ya, dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34, kalau saudara baca di sana, keterangan ini tentang Petrus. Petrus, ketika Yesus mau menyampaikan kabar kepadanya tentang bagaimana mengikut Tuhan, dia dengan seruan yang sangat berani mengatakan kepada Yesus bahwa dia seorang yang siap mengikuti Tuhan, walaupun mungkin nyawa menjadi taruhan. Tapi Yesus katakan, aku berdoa padamu. Dan dia sebutkan nama, aku berdoa untukmu Petrus. Saudaraku, apa cerita dari cerita ini? Dalam Lukas pasal 22 ayat 31 sampai 34. Yesus mau menyampaikan bahwa ada hal yang penting dalam doa. Sudah sebutkan nama orang itu. Dan Yesus menyebutkan Petrus. Ketika Petrus dengan bangga mau menyampaikan bahwa dia mau ikut Tuhan. Yesus tahu bahwa ada tantangan di depannya. Dan mungkin saja orang ini bisa jatuh. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus. Dia katakan, aku berdoa untukmu Petrus. Dia sampaikan namanya. Ini tanda sebuah keseriusan. Kalau saudara mau berdoa, sebut katanya nama orang itu. Sehingga saudaraku, ya, adalah satu hal yang luar biasa bila mana kita menyebutkan nama orang itu. Itu adalah hal yang sangat penting. Menyebut nama orang. Itu menandakan keseriusan kita terhadap orang itu. Pernahkah saudara dan saya mendoakan nama orang di dalam doa kita? Mungkin kita selama ini hanya berdoa untuk diri saya sendiri atau diri saudara sendiri. Hari ini Yesus mau menegur kita. Doakan orang lain. Sebut nama dia. Sebut nama mereka dalam doamu. Sehingga, saudaraku, ini sangat-sangat berkuasa. Mungkin orang itu sedang mau jatuh. Tapi bila mana saudara sebut namanya di dalam doa, bukan Tuhan tidak bisa menjangkau orang itu, tapi dia mau kita bekerja sama.
Ya, dia mau melihat bagaimana kepedulian prihatinan kita kepada orang. Ya. Kemudian itu contoh ya utama kita, teladan utama kita. Yesus berdoa untuk orang lain. Yesus berdoa untuk mereka yang sakit. Yesus berdoa untuk mereka yang membutuhkan. Yesus berdoa bagi mereka yang lumpuh, kusta dan lain sebagainya. Bagaimana dengan cerita tentang Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus berdoa? Saudaraku, kalau saudara membaca Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 21, ada satu keterangan penting dan indah dari Rasul Paulus terhadap jemaatnya yang ada di Efesus. Dia mengirim surat, lalu dia berdoa. Apa doa Paulus untuk jemaatnya? Saudaraku, ini doa pengantaran Paulus untuk jemaatnya. Ya, apa yang disampaikan dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 21. Ini yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang Paulus terhadap jemaatnya. Dia katakan begini, aku tidak berhenti bersyukur karena kamu. Ayat yang dia sampaikan. Kemudian, karena dia tidak berhenti bersyukur untuk jemaatnya, lalu dia katakan bahwa saudara-saudara, jemaatku ada selalu dalam ingatanku. Wah, luar biasa. Ada kerinduan yang dalam di hati Paulus terhadap jemaatnya. Dan kerinduannya dia bawa dalam doa. Apa yang dia sampaikan dalam doa? Menarik sekali kalau saudara baca Efesus 1 ayat 15 sampai 21. Dia katakan begini. Ya, Paulus meminta agar roh hikmat ya dan wahyu untuk mengenal Tuhan diberikan kepada jemaatnya. Oh, luar biasa. Kadang kita hanya berdoa, Tuhan berikan aku hikmat dan pengetahuan. Tapi Paulus hari ini memberikan teladan pada kita tentang doa pengantaraannya untuk jemaatnya. Dikatakan, Tuhan anugerahkan mereka hikmat dan wahyu untuk supaya mengenal Engkau sebagai juru selamat mereka. Luar biasa. Dia begitu peduli dan prihatin dengan jemaatnya. Kemudian dia berdoa agar jemaat itu menjadi mata hati terang, saudaraku. Ini penting sekali, mata hati. Kita menggunakan perasaan kita, rasa kita. Ya, kita menggunakan kepedulian kita terhadap orang lain. Kita melihat orang dengan hati. Ya, sentuh hati mereka. Nah, ini penting. Dan Paulus mendoakan agar mata hati mereka digunakan. Ya. Tentu tidak cukup dengan menggunakan akal atau kemampuan berpikir, kepintaran kita. Tidak cukup. Tapi kita harus juga menggunakan hati kita. Dan itulah yang Paulus doakan untuk jemaatnya. Agar memiliki hati. Artinya kalau berbicara hati, kita memiliki kepedulian dengan orang. Selanjutnya dia katakan, agar juga mereka mengerti tentang pengharapan yang terkandung di dalam penginjilan. Ini yang Paulus doakan. Jangan pernah lupa dengan penginjilan. Jangan pernah lupa dengan jangkauan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Doa itu disampaikan oleh Paulus kepada Allah agar diberikan kepada jemaatnya. Luar biasa. Dan inilah teladan-teladan doa yang diharapkan saya dan saudara miliki. Dan saudara dan saya doakan kepada Tuhan. Doa pengantaran bagi jemaat. Nah, luar biasa. Yang berikut. Cerita tentang Daniel kalau saudara baca di sana. Ya, ada kekuatan yang tidak terlihat di tempat kerja. Kekuatan apa? Itu adalah kekuatan dari Tuhan. Saudaraku, kita tahu bersama Daniel dan kawan-kawannya ya ditawan di Babel. Dan sepertinya tidak ada harapan di sana. Lalu Daniel berdoa. Kalau sudah baca Daniel pasal 9, Daniel pasal 10, diceritakan bagaimana Daniel berdoa. Ada doa pengantaran juga yang dia buat di sana di tempat kerjanya. Saudaraku, dalam situasi seperti itu, di tempat penawanan seperti Daniel, kadang kita bisa putus asa. Kita merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara baca buku Daniel pasal 10 ya, ayat 10 sampai 14,
Malaikat akhirnya datang setelah pergumulan dalam doa yang dibuat oleh Daniel. Bahkan disebutkan Daniel berdoa dan berpuasa 3 pekan, saudara. Dia berdoa untuk bangsanya. Ya. Akhirnya dalam Daniel pasal 10 ayat 10 sampai 14, malaikat katanya berkata, aku datang untuk membuat engkau mengerti. Kenapa? Ayat sebelumnya dikatakan, karena Tuhan mengasihi engkau, sangat mengasihi engkau. Luar biasa. Datanglah malaikat itu memberikan keterangan kepada Daniel. Saudaraku, kadang ketika kita berdoa untuk bangsa kita, ketika kita berdoa untuk orang, dalam doa pengantaran, kadang-kala kita mau datang pada apa yang disebut putus asa. Kita kecewa, sudah lama dalam doa tapi belum dijawab-jawab. Saudaraku, saya mau katakan pada saudara-saudara, karena ini peperangan Tuhan, kita harus menunggu waktunya Tuhan, bukan waktunya saya. Bangsa Israel akhirnya harus keluar dari perhambaan berdasarkan waktunya Tuhan, bukan waktunya Daniel, dan bukan waktunya bangsa itu. Bukan keinginan Daniel, bukan juga keinginan dari bangsa itu, tapi keinginan Tuhan. Dan akhirnya mereka dibebaskan sesuai dengan waktunya Tuhan. Ada cara Tuhan untuk membebaskan saudara dan saya. Itulah saya tetap berdoa. Doa yang konstan seperti Yesus. Doa yang konstan seperti Daniel. Dia tidak putus asa. Dia menyampaikan terus doanya. Dia tahu Tuhannya luar biasa. Apa yang saudara perlu ingat dalam doa ini? Ya. Bahwa saudara dan saya, doa-doa yang saudara naikkan tidak pernah luput dari perhatiannya Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, yang sepertinya menyakitkan, ingatlah Tuhan ada dengan saudara. Itulah pelajaran yang perlu saudara lihat dalam Daniel pasal 10 ini ketika Daniel berdoa. Selanjutnya saudaraku, ketika saudara berdoa, kita harus selalu fokus dalam doa. Fokus dalam doa. Fokus untuk orang-orang yang membutuhkan. Permintaan khusus haruslah dinaikkan kepada Tuhan. Allah sangat menghormati doa-doa yang kita sampaikan. Ya. Kenapa? Karena memang kita diminta oleh Tuhan agar menjadi saluran berkat bagi orang lain. Berbicara saluran, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Berbicara saluran, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kalau kita sudah menjadi saluran berkat, kita ada dalam saluran itu. Itu artinya bila orang diberkati, tidak mungkin saudara dan saya sebagai saluran doa, saluran berkat itu tidak diberkati, tidak mungkin. Kalau saudara menjadi berkat bagi orang lain, oh saya mau katakan kepada saudara-saudara, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Kita adalah saluran berkat yang Tuhan menggunakan untuk orang lain. Dan kalau orang lain diberkati, itu artinya kita juga diberkati. Saudara boleh membacanya dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 sampai 16. Kita adalah saluran berkat bagi orang lain. Saudaraku, mari kita fokus. Kenapa? Kalau kita menjadi berkat bagi orang lain dalam doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, saya mau katakan kepada saudara-saudara, setan sangat takut bila mana kita menyampaikan doa itu dengan penuh keseriusan, dengan fokus kepada Tuhan. Setan sangat gemetar. Sebelum saya mengakhiri pelajaran ini, saya mau baca apa yang tertulis dalam Testimonies for the Church. Ini nasihat bagi jemaat atau nasihat bagi sidang yang ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Dia sampaikan demikian. Kita memiliki kepastian bahwa tidak ada satu doa pun yang hilang. Tidak seorang pun dilupakan oleh Allah. Doa-doa itu tetap ada di surga untuk dijawab pada waktu dan tempat yang paling diketahuinya. Doa-doa yang dilayangkan dengan iman tidak akan pernah hilang. Tetapi untuk mengklaim bahwa doa-doa itu akan selalu dijawab dengan cara yang sama. Dan untuk hal tertentu seperti yang kita harapkan adalah sebuah kepongakan. Saudaraku, kabar baik bagi saudara dan saya. Ketika saudara sampaikan doa saudara, itu pasti dijawab. Tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Itu dalam catatan Tuhan. Tapi saya mengatakan, doa itu tidak selamanya apa yang saudara harapkan terjadi. Karena peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Itu artinya ketika saudara bermohon kepada Tuhan, tidak selamanya doa itu harus dijawab sesuai dengan keinginan kita. Harus terjawab sesuai dengan keinginan Tuhan.
Terima kasih. Sampai di sana pelajaran kita. Tuhan memberkati saudara-saudara yang telah mendengarkan pelajaran ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati pelajaran ini. Bahwa sesungguhnya ada kuasa besar dalam doa yang kami sampaikan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kami. Kami terus berdoa apapun yang terjadi. Karena kami tidak pernah lepas dari perhatian Tuhan. Doa-doa yang kami layangkan semua didengar oleh Tuhan. Dan pasti dijawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktunya Tuhan. Terima kasih untuk pelajaran ini. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang indah, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.